bulat ini. Jadi ada kalanya ada gunung, ada lembah di laut, seperti ini. Nah, elipsoid itu adalah yang ini, di hijau ini. Jadi elipsoid itu bisa digunakan untuk membuat lingkaran hijau ini. Ini elipsoid. Kemudian ada geoid. Nah, geoid ini adalah dari elipsoid itu dia lebih detail lagi sehingga dia bisa lebih mendekati kondisi dari permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat yang hijau ini kan dia bulat eclipse benerannya. Yang merah itu dia lebih mendekati dengan bentuk permukaan bumi. Jadi ketika permukaan buminya agak tinggi, dia ikut agak tinggi. Agak rendah, dia ikut rendah. Ini dan seterusnya. Itu geoid. Kemudian ada namanya datum geodesi. Jadi nanti kalau kita bekerja dengan sistem informasi geografis, kita akan banyak menggunakan datum. Jadi datum itu didefinisikan dengan elipsoid dan sumbu dari perputaran. Jadi datum itu sebenarnya konstanta. Yang mana konstanta itu bisa digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan untuk mengontrol geodesi itu. Jadi datum geodesi ini digunakan untuk menentukan koordinat-koordinat pada permukaan bumi. Paling tidak diperlukan sekitar 8 konstanta. Jadi setiap datum itu dia terdiri dari 8 konstanta. Datum geodesi itu dihasilkan dari perhitungan-perhitungan serta pengamatan pada suatu wilayah dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Jadi untuk menghasilkan datum geodesi ini butuh waktu yang sangat lama. Ini contoh beberapa datum. Jadi ada NAD 27, North American Datum tahun 27. Dia menggunakan ellipsoid Clark. Ada sumbu rotasi non geosentris. Kemudian ada NAD 83 menggunakan ellipsoid GRS 80 pada sumbu rotasi geosentris. Kemudian WGS 84 World Geodetic System menggunakan ellipsoid GRS 80 hampir sama dengan NAD 83. Yang WGS 86 ini, yang 84 ini yang saat ini banyak digunakan. Itu datum. Kemudian tentang tipe-tipe sistem koordinat. Di dalam GIS itu ada 3 macam sistem koordinat. Ada global Cartesian. Jadi kalau global Cartesian itu koordinat itu didefinisikan dengan titik X, titik Y, sama Z. Jadi ada koordinat untuk X, koordinat Y, sama koordinat Z. Ini semuanya adalah angka numerik. Ada juga sistem koordinat geografik. Kalau geografik itu dia koordinat itu ditentukan menggunakan sudut. Jadi tidak menggunakan angka, tapi menggunakan ya angka, tapi angka yang menunjukkan sudut. Ada theta, lambda, sama Z. Z itu elevasinya. Jadi dua ini sudut, yang Z itu adalah elevasinya, ketinggiannya. Kemudian ada lagi projected koordinat. Jadi kalau global Cartesian itu adalah koordinat X, Y, Z untuk seluruh permukaan bumi. Sehingga dimanapun tidak ada di tempat di muka bumi itu, tidak ada 2 tempat di muka bumi yang koordinatnya sama. Kalau yang global Cartesian. Sedangkan kalau projected koordinat, maka dia itu dihitung per wilayah lokal. Jadi misalkan kita memproyeksikan koordinat untuk wilayah Jawa Timur misalkan. Maka titik nolnya itu adalah di Pacitan misalkan. Nanti untuk projected koordinat wilayah Jawa Tengah, titik nolnya bisa saja di wilayah ya katakanlah Gunung Kidul misalkan. Sehingga 2 daerah lokal itu bisa saja memiliki titik koordinat yang sama. Jadi antara Jawa Timur titik koordinatnya adalah di titik 0,0-nya Jawa Timur adalah Pacitan, sedangkan di
Jawa Tengah, titik 0,0-nya adalah di Gunung Kidul. Jadi itu yang dimaksud projected. Kemudian koordinat Z pada 1 dan 3 itu didefinisikan secara geometri, sedangkan pada 2 didefinisikan secara gravitasionality. Maksudnya geometri itu dia pengukuran geometris. Sedangkan gravitationality Z ini dia didefinisikan sebagai pengaruh dari medan gravitasi bumi. Ini sistem koordinat global kartesian. Jadi seperti ini. Ini adalah ekuator yang tengah atau garis khatulistiwa. Ini X itu ke sini. Jadi X itu di titik X sama dengan 0 itu adalah di global GMT ya. Di Greenwich Meridian. Ini adalah titik 0-nya di sini. X sama dengan 0 ke sini. Kemudian Z-nya itu yang ke sini. Z-nya itu yang ke atas. Ini 0-nya X-nya. Kalau di titik sini ya berarti X-nya 0. Kemudian Z-nya itu 0, Z-nya dia sini. Jadi ini global kartesian. Kemudian selain global kartesian ada sistem koordinat. Ini yang paling banyak digunakan, yaitu menggunakan latitude, longitude sama Z atau elevation. Ya, sistem koordinat geografik itu dia didefinisikan menggunakan ellipsoid. Kita coba lihat. Jadi ini adalah ekuator, parallel of latitude, jadi ini latitude-nya. Ini adalah meridian of longitude. Nah, nanti koordinatnya seperti ini. Ini ke sini itu adalah longitude, ke sini adalah latitude. Jadi cara perhitungannya itu seperti ini. Jadi ini adalah Greenwich Meridian. Jadi ini adalah GMT itu di sini. Garis ini di titik khatulistiwa, ekuator. Kalau dia bergerak ke sini, maka dia dihitung sebagai longitude-nya. Di ke sini itu longitude. Kalau dia ini Greenwich ini di belakangnya sini, maka dia longitude-nya adalah 180. Jadi dia longitude-nya ke sini itu 180. Maksimum untuk longitude dia maksimum adalah bisa 360. Jadi dia ini 0, kalau balik sini lagi adalah 360 atau 359 ya. Jadi maksimalnya itu. Jadi longitude itu bisa, sudutnya itu bisa antara 0 sampai 359. Atau seringkali longitude itu didefinisikan sebagai sudut misalkan 90 derajat bujur timur, itu maksudnya dari titik sini ke arah timur, atau berbarat, ya ke sini ke arah barat. Kemudian untuk yang latitude, jadi latitude adalah sudut yang diukur dari ekuator ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau ke arah atas itu dia sudut positif, ke bawah dianggap sebagai sudut negatif. Jadi atau bisa juga kalau ke atas itu dia sebut sebagai lintang utara, kalau ke bawah dia disebut sebagai lintang selatan. Jadi kalau kita sebutkan 10 derajat U atau N, 10 derajat N, north utara, maka berarti dia adalah 10 derajat ke arah utara. Kalau kita sebutkan sebagai 10 S, maka dia adalah 10 derajat ke arah selatan. Atau kalau tidak menggunakan huruf N atau S, maka kita bisa langsung tulis. Kalau positif 10, berarti dia adalah 10 derajat ke utara. Kalau negatif 10, berarti dia 10 derajat ke arah bawah. Gitu ya. Yang longitude juga seperti itu. Jadi kalau positif
nilai positif 100 derajat berarti dia dari titik Greenwich ke arah timur. Kalau negatif 100 ya dia ke arah barat. Atau bisa juga disebutkan sebagai 100 east atau 100 west. Kalau 100 east ya 100 derajat ke arah east, timur. Kalau 100 west ya berarti 100 derajat ke arah west, ke arah barat. Nah, itu cara membaca latitude longitude tadi. Ini sekali lagi, latitude itu adalah sudut dari garis ekuator, longitude adalah sudut dari garis meridian Greenwich. Ini ya. Kemudian format penulisan posisi. Jadi kalau menggunakan geometris seperti ini, untuk penulisan posisinya itu bisa menggunakan ini derajat HDDD, DDD. Jadi ini satuannya pakai derajat semua, derajat, derajat. Bisa juga disebut sebagai derajat, menit, menit. Bisa juga disebut sebagai derajat, menit, bisa ditulis seperti ini dan lain-lain. Yang paling ini rasanya yang ini. Kita menggunakan format DDD, derajat. Tapi nggak masalah ini. Dari format pertama dengan format yang lain, itu mau kita konversikan itu bisa. Jadi sangat mudah untuk mengkonversikan dari satu format ke format yang lain. Jadi nggak perlu bingung. Contoh penulisan koordinat, contohnya ini. Kalau format yang pertama, Surabaya itu berada di 0,7,23726 derajat selatan, berarti dari garis ekuator ke bawah, E112,73898 derajat east. Berarti Indonesia itu berada di sudut 112 dari Greenwich Meridian. Atau bisa juga disebut sebagai 7 derajat 14 menit 7 derajat 14,2361 menit selatan, tentang selatan, dan 112 derajat 44,339 menit bujur timur. Atau bisa juga ditulis seperti ini, 07 derajat 14 menit 14,1 detik lintang selatan, dan 122 derajat 44 menit 20,3 detik bujur timur. Nah, ini semua mengarah, ini menunjukkan ke titik lokasi yang sama persis. Ini format penulisan saja. Kemudian untuk mengukur jarak, kita bisa mengukur jarak pada meridian dan pada paralel. Contohnya ini, kita punya titik A, B, C, D. Kalau kita mengukur dari titik A ke titik B, caranya cukup dengan RE, R itu jari-jari bumi, dikalikan dengan delta theta. Jadi sudutnya ini delta theta itu sudutnya. Ini kalau ke sini. Sehingga kalau dengan rumus seperti ini, misalkan kita titik A ke titik sini, dibandingkan dengan titik sini ke titik sini, itu jaraknya sama. Nah, itu. Jadi kalau kita menghitung pada meridian, itu kalau sudutnya sama, jaraknya pasti sama. Nah, berbeda kalau kita menghitung panjang di garis-garis paralel. Garis paralel itu adalah garis ini, garis yang melintang ini, garis paralel. Nah, kalau kita menghitung garis paralel, sudutnya sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Contohnya seperti ini. Misalkan C sama D, ini kan sudutnya 30 derajat. Dibandingkan kita menghitung antara titik ini dengan titik ini, pasti titik ini dengan titik ini jaraknya lebih dekat, walaupun sudutnya sama. Ini kan sudutnya kan sama, ini kan sudutnya sama. Sehingga perhitungannya bisa berbeda dibandingkan dengan menghitung panjang di garis meridian. Jadi kalau kita mau menghitung panjang di sini, searah garisnya ini, maka perlu kita kalikan dengan cos. Jadi
Jadi misalkan kita menghitung C sama D, maka kita hitung RE jari-jari bumi dikalikan delta lambda itu adalah G-nya, dikalikan cos theta. Cos theta itu adalah ini. C itu berapa derajat dari sini? Dikalikan cos theta. Ini kalau kita menghitung pada paralel. Jadi ada sedikit perbedaan. Ini contoh perhitungan jarak. Jadi dikatakan kita mau menghitung jarak dari titik ini. Kalau kita mau menghitung titik ini 1 derajat, jadi kita mau menghitung panjang 1 derajat dari sini, baik pada meridian maupun paralel. Jadi dari titik sini itu kita menghitung 1 derajat pada garis meridian itu ke atas atau ke bawah itu berapa panjangnya, dan kita mau menghitung dari titik ini 1 derajat ke secara paralel. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jaraknya tadi kan masih berupa sudut. Sudut itu harus berbangkit dulu menjadi radian. Cara mengubah radian adalah seperti ini. Pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau 1 derajat sama dengan pi dibagi 180. Sehingga sama dengan pi itu kan 3,1416 dibagi 180,0175 radian. Nah sekarang kita hitung pada meridian itu berarti ke atas ke bawah. Maka cara hitungnya adalah dari jari bumi 6370 dikalikan dengan sudut dalam radian tadi ya, 0,0175. Berarti jarak dari titik ini 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah itu panjangnya adalah 111 km. Dengan dari titik ini ke arah 1 derajat ke kanan atau ke kiri, itu perhitungannya seperti ini. Radius bumi dikalikan delta lambda yang sudah berubah menjadi radian, dikalikan dengan cos theta, cos 30. 30 karena ini ya, not 30, berarti dia adalah 30 derajat dari garis ekuator. Cos 30, sehingga panjangnya dia adalah 96,55 km. Masih dengar? Halo? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tentang proyeksi peta. Untuk proyeksi peta itu adalah bagaimana membuat yang melengkung itu ke dalam bidang datar. Jadi bumi itu kan spheroid tadi. Nah, gimana caranya kita membuat peta dari yang bentuknya spheroid tadi ke bidang datar. Jadi seperti itu. Sehingga untuk merubah atau mendatarkan itu ada yang namanya proyeksi peta. Nah, proyeksi peta itu. Jadi proyeksi peta itu merubah permukaan bumi yang melengkung ke dalam bentuk datar. Proyeksi peta itu didefinisikan sebagai fungsi matematika yang gunanya adalah untuk mengkonversikan antara lokasi permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Jadi pengkonversian itu dilakukan dari sistem referensi geografis sferikal menjadi sistem planar. Ini XY. Jadi contohnya ini, kita kan punya bentuk bumi. Supaya bentuk bumi itu bisa dipetakan, misalkan jadi bentuk global ya, jadi bentuk bumi dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, supaya bisa dilihat, maka
ini harus didatarkan. Ya, ketika didatarkan, ya dia menjadi seperti ini. Ya, untuk mendatarkan itu bisa jadi seperti ini, bisa jadi berbentuk yang lain. Jadi ada berbagai macam model untuk mendatarkan ini. Jadi proyeksi peta itu ada caranya bisa macam ini koordinatnya. Lewati. Jadi proyeksi peta itu ada konik, ada silindrikal, ada azimutal. Jadi bedanya seperti ini. Jadi kalau konik, ini misalkan seperti ini. Konik itu jadi kayak kita itu ini adalah kertas yang kita buat seperti corong gitu, kita letakkan di bumi. Ya nanti buminya itu dibuka supaya dia nempel ke sini. Ini konik. Kalau yang silindrikal itu seperti ini. Jadi kita kayak ini bumi, kita bikin kertas itu dilengkungkan berbentuk silinder di sekitar bumi. Nah nanti bumi ini kayak dibuka gitu, dibuka sehingga dia menempel ke ini. Itu silindrikal. Silindrikal bisa di model di sini, silindernya bentuk ini, bisa miring, bisa mendatar gini, bisa juga miring. Itu silindrikal. Kalau azimutal maka seperti ini. Jadi misalkan kita mau membuat peta di titik atas, ya kita kayak letakkan kertas di atas itu, nanti dari buminya itu kayak ditarik, diletakkan di desa ke sini lah. Jadi ini azimutal seperti itu. Kalau kita buat peta di sini, ini ya kertasnya kayak ditaruh sini, buminya ini kayak ditarik gitu kertasnya ini. Ini azimutal. Tapi pada prakteknya untuk proses proyeksi ini sudah ada perhitungannya, dan sebagian besar software GIS atau mungkin semua software GIS itu otomatis. Jadi kita mau melakukan perubahan proyek peta itu bisa secara otomatis dilakukan. Kita lanjutkan. Ini beberapa sistem koordinat peta. Ada UTM, Universal Transport Mercator. Ada State Plane Coordinate System, ini yang biasa digunakan oleh sipil untuk mendefinisikan perbatasan daerah. Dan juga Texas State Mapping System. Jadi ini adalah sistem koordinat yang digunakan untuk Texas. Jadi itu materi hari ini terkait dengan ilmu geodesi yang biasanya digunakan untuk GIS. Jadi untuk lebih jelasnya dalam memahami sistem koordinat ini nanti bisa dipelajari di materi. Jadi kalau mempelajari tentang software ArcGIS itu kita nanti bisa lebih paham tentang sistem koordinat ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.